القدر حضرة الشيخ مقابل الرجال حضرة الشيخ معصوم المدني حضرة مهاجر أحمد كريزة حضرة بقية مقدم محمد بن علي بعد حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان بن حضرة الشيخ مكبر الزدي حضرة هابي عمر غطاس حضرة هابي عبد الحضرة حضرة الشيخ مترشد البنجل حضرة الشيخ كيشف الأنور البنجل حضرة الشيخ شرم عبد البنجل حضرة الشيخ أبو محمد من بلد البنجل ولجميع مشايخنا ومعلمنا وعلى أزواجهم وذريتهم أن الله يعطي درجاتهم الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر الله يرحمهم على نيته أن الله ينير قلوبنا وقلب الهدى والتقوى والعافية والموت على دين الإسلام بلا ندم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. Semua daripada kitab Tafsirul Qur'an. وروى أبو هزيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عمر إذا جاءك فتن القبر منكر ونكير. Kata daripada Abu Hazim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kaifa bika ya Umar. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini menceritakan daripada Rasulullah hadis Nabi tentang kuitan Sayyidina bernama Sayyidina Umar tadi. Idza ja'aka fatanna al-qabri, apabila datang kepada engkau dua orang malaikat mungkar dan nakir tadi, yang keduanya itu memfitnah dalam kubur. Malakani aswadani, yang kedua malaikat itu malakani aswadani azraqani, hitam dua matanya kebiru-biruan. Yanhitanil arda bi anyabiha wa yata'ani fi syu'urihima, dan rupanya seram tadi, rambutnya panjang, rambutnya panjang, malaikat mungkar nakir seram terbang. Suaranya keras nangkaya petir. Suaranya keras nangkaya petir. Lau sami'ahu, jikalau adalah dia apa? Kalbarqil khatibi, adalah dia itu suaranya keras nangkaya petir, dan adalah penglihatannya kalbarqil khatib, seperti kilat menyambar. Artinya matanya keduanya itu nangkaya kilat yang menyambar tadi. Faqala Umaru ya Rasulullah amai aqli wa ana ala ma alaihi al-yawm. Sayyidina Umar berbalik bertanya kepada Rasulullah tadi, wahai Rasulullah, sadarkah pikiran ulun saat itu misalnya ulun ditanyai oleh dua malakul maut, dua malaikat mungkar nakir tadi, apakah ulun dalam keadaan sadar waktu itu? Lalu Nabi menjawab, qala Nabi, ujar Nabi, na'am, iya Nabi. Artinya orang didatangi malaikat mungkar nakir tadi dalam keadaan sadar. Nah, kayak sekarang, kayak waktu hidup jauh oleh Nabi tadi. Qala idza fika bi billahi ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna umara lam wafiqun. Lalu kata Sayyidina Umar, jikalau berkaitan itu, wahai Rasulullah, ulun niscaya kawannya menjawab pertanyaan mungkar nakir tadi, jadi sidin dengan izin Allah Ta'ala tadi. Lalu kata Nabi bahwa Sayyidina Umar itu adalah orang yang diberikan taufik. Dan kita sidin kadang awam menghadapi mungkar nakir tadi dalam keadaan sadar, awam takutan melihat wajahnya mereka berdua aja takutan, karena apalagi menjawab pertanyaan dua malaikat
yang tadi. Wa qala haddatsani Abu Qasim ibn Abdurrahman ibn Muhammad Asy-Syabani bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ma min mayyitin yamutu ujar Nabi, tiada seorang mayit, tiada seorang yang meninggal illa walahu khawalun, melainkan atasnya ada suara mendengkur atau suara yang berteriak. Tapi apa suara berteriak tadi? Yang mendengarnya siapa? Yasma'u kullu dabatin indahu, mendengar suara orang yang mendengkur pengucian ketika mati tadi. Segala hewan mendengar, illa insanu, kecuali manusia. Jadi binatang yang berakal sekitarnya, baik yang melata atau kita berkaki empat yang mendengar dengkuran teriakan orang ketika hendak meninggal. Dan kita mendengar batin hebat, tahutan kita mendengar. Kalau sami'ahu la sayqa, jikalau juga mendengar manusia daripada kuciakannya tadi, isjaya pingsan, namanya pingsan, siup, ada sambung mendengarnya. Faidan talaqa bihi ila qabrihi, apabila dia diantar ke kuburnya, dibawa ke kuburnya. Fa in kana sholihan, jikalau dia orang yang soleh tadi, apa ucapannya? Ajilu bi, cepatkanlah bawa aku oleh kalian tadi. Law ta'lamuna ma amami minal khairi, cepatkanlah aku bawa oleh kalian karena balasan amal baikku di depanku jadinya. Taksi bawa aja. Wa in kana ghairu dzalika qala la tu'ajjilu bi. Jikalau yang demikian itu orang yang tidak baik, orang yang jahat, ketika dibawa la tu'ajjilu bi, dia berkata, janganlah terburu-buru kalian membawa aku. Santai-santai aja ya. Kenapa diucapkan santai aja? Law ta'lamuna ma tuqaddimuni lahu minasyarri lama ajjaltumuni. Jadinya kalian tahu bahaya mencekam di depanku. Jadi jangan tergesa-gesa kalian bawa aku ini. Hendaklah kalian lambatkan mengantarku. Jadinya Faida wiya fi qabrihi, apabila sudah dimasukkan dalam kuburnya tadi, sudah masuk kuburnya, atahu malakani aswadani azraqani bayatiyanihi min kibali ra'sihi. Setelah dimasukkan dalam kuburnya, maka datanglah dua orang malaikat yang hitam, matanya kebiru-biruan, hitam matanya biru, datang min kibali ra'sihi, dari jihad kepalanya, datangi kepalanya. Fatahulu sholatuhu, maka berkata oleh kepalanya, apa kepalanya berkata? Janganlah kamu mendatangi ke arahku ini. Fayaqulu la ya'ti min kibalina, janganlah kamu mendatangi daripada arahku ini. Ujar kepalanya tadi, bahwasanya aku ujar kepalanya sering beribadah, sering sembahyang. Ujar kepalanya, aku dirancang sembahyang di kepala pandir. Jangan kau datang berdulu ke kepala wahai malaikat. Di kepalanya nambah pandir ucap hadara
min hadzal marja'i, janganlah sampeyan berdua itu mengutarinya. Orang baik, orang soleh tadi. Fayu'ta min kibali, kemudian datang lagi malaikat tadi, min kibali roksihi, min kibali rijlaihi, datang dua malaikat menuju dua kakinya. Fayajibu birrul walidaini, ketika anak sudah sampai keduduki di kedua batisnya, maka berkata dua kakinya tadi, ujar dua kakinya, jangan sampai berdua datang ke arahku ini, karena bahwasanya ujar kakinya, aku ini adalah pernah berbakti kepada kedua orang tua si fulan ini. Batisnya ini, ujar batis bebatin, aku rancanginya ini menggantikan membantu berbakti kepada kedua orang tuanya waktu masih hidup. Fayaqulu la yu'ta min kibalina, janganlah kalian datang dari arah kami. Faqad kana yamshi wa yantasibu alaina hadran li hadzal marja'i. Fayu'ta min kibali yaminihi, kada jadi malaikat datang ke batisnya. Datang lagi malaikat ke sebelah kanannya pula. Fataqulu, maka berkata shadaqatuhu, berkata hasil sedekahnya. La ya'ti min kibalina, janganlah datang dari arah kami, janganlah datang dari arahku sebelah kanan ini. Faqad kana yatasaddaqu bi, karena dahulunya aku ini jangan kanan pernah ada memberi, pernah ada memberi ujarnya. Ada jadi malaikat tadi. Fayati min kibali shimalihi, maka datang lagi malaikat itu dari sebelah kirinya. Setelah mendatang sebelah kirinya tadi, fayaqulu, berkata saumuhu, oleh puasanya. Apa ujar oleh puasanya? Berkata la ya'ti min kibali, janganlah datang dari arahku ini. Faqad kana yuzmahu, karena sungguhnya dia dahulunya aku ini pernah lapar, pernah haus dahaga ketika berpuasa nih. Ketika berpuasa, ini puasa wajib. Fayuqadhu, maka lalu dia tadi dibangunkan oleh dua malaikat, kama yuqadhun naimu, sebagaimana dibangunkan orang nangkuri. Tadi berapa aja orang kubur tadi, itu dibangunkan pulang digawil. Fayuqalu lahu, dikatakan baginya, ara'aita hadzal rajula, apakah engkau tahukah engkau siapa yang menyampaikan ajaran agama kepada engkau? Wa kana yaqulu ma yaqulu 'allamun kunta minhu fayaqulu man huwa, siapa dia yang mengajarkan agama kepada engkau? Yuqalu, dia mengatakan simpulan tadi, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad dia. Jawabnya langsung. Fayaqulu, lalu dia pada saksi berkata, asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pada saksi bahwasanya dia adalah Rasulullah. Fayaqulu lahu ista mu'minan wa mutta mu'minan, lalu jadi orang malaikat tadi, kamu di sini hidup benar menjadi orang yang mukmin, yang tenang dan kubur tadi, dan engkau mati dalam keadaan mukmin, kurang beriman juga. Setelah itu apa? Fayafsahu lahu biqabrihi, maka diluaskanlah, dilapangkanlah dalam kuburnya. Wa yunsharu lahu min kulli karamatillahi ta'ala, Masya Allah, dan adalah terbukalah daripadanya itu
karomah dari Allah Ta'ala baginya, kemuliaan Allah Ta'ala bagi orang tadi, karena dia mau menjawab dia adalah Nabi Muhammad SAW tadi. Nas'alullah taufiqa, dan menjadi pengarang kita minta kepada Allah Ta'ala taufiknya tadi, wal ismata, dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an yu'idana min al-ahwa'i dhallati al-mudillati, dan kita minta perlindungan kata para kitab daripada nafsu yang melengahkan kita, yang membuat kita terlena tadi, wal ghaflati, dan yang melupakan kita, wa an yu'idana min adzabil qabri, dan kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala min adzabil qabri, daripada adab kubur tadi. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu billahi minhum, karena Nabi kita Nabi Muhammad sering minta perlindungan dari Allah Ta'ala daripada azab kubur tadi. Nabi kita aja minta perlindungan daripada azab kubur, lagi kita ini merasa bebas kamu dari azab kubur. Nabi kita perlindungan dari azab kubur tadi. Wa dzukira Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kuntu lam a'lam bi 'adzabil qabri hatta dakhaltu 'alayya yahudiyyun daripada Siti Aisyah berkata, kata Siddiq, semula aku itu tidak mengerti tentang adanya siksa kubur di sini. Apa paham Siddiq dari Siti Aisyah? Hatta dakhaltu 'alayya, sehingga suatu hari ada seorang wanita Yahudi datang kepadaku, fasa'alat syai'an, karena waktu itu dia meminta sesuatu kepadaku akan suatu pertanyaan. Fa'ataituha, maka aku berikan sesuatu pertanyaan tadi, kata Siti Aisyah. Faqalat, lalu berkata dia tadi, a'adzakallahu min 'adzabil qabri, fa zanantu anna qawlaha min abatil yahudi. Kata Siti Aisyah bahwasanya aku menyangka ucapannya itu hanyalah bergegayaan saja. Betapa aku tadi tentang azab kubur. Hatta dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakirtu lahu dzalika, sampai aku menemui Nabi, aku sampaikan pertanyaan dari seorang wanita Yahudiyah tadi. Fa akhbarani, lalu Nabi mengabarkan kepadaku, kata Siti Aisyah, anna 'adzabal qabri haqqun, dan Nabi, sungguhnya azab kubur itu adalah benar atau pasti. Jadi kada dusta atau ada mula kada ada Nabi nya berucap pasti. Wal wajibu ala kulli muslimin, maka wajiblah kata Nabi kepada setiap orang Islam itu an yasta'idza billah, bahwa minta perlindungan dengan Allah Ta'ala min azabil qabri, dari azab kubur, wa yasta'idda lil qabri bil amal salihati. Lalu pulang setelah minta perlindungan daripada azab kubur tadi, bahwa menyiapkan bekal amal baiknya, qabla an yadkhula fihi, sebelum masuk ke liang kubur tadi. Jadi siapkan amal baiknya sebelum masuk liang kubur. Fa innahu qad sahula 'alaihi al-amru ma dama fid dunya, karena sungguh Allah Ta'ala masih memudahkan bagi seorang hamba apabila dia berniat menggawi amal yang baik selama hidup di dunia. Dibilang amal baik bisa saja dimudahkan Allah Ta'ala.
Fa idza dakhala al-qabra, apabila nantinya dia sudah masuk ke dalam kubur, fa innahu yatamanna an yu'dana lahu bi hasanatin wahidatin, dia bercita-cita hendak menggawi amalan baik tadi. Niscaya tidak, fala yu'danu lahu, tidak diizinkan Allah Ta'ala hidup kembali. Pada awalnya sudah, kalau kita berikan kita wahai Tuhan, belum kita hidupkan, hendak menggawi satu amal kebaikan barang. Fayuqa fi hasratin wa nadamatin, sehingga tersisalah baginya menyesal dan kerugian tadi. Jadi sudah kubur tadi menyesal dan rugi. Pada waktu itu dia kadang menyesal, kadang merasa rugi. Fayambaghi lil aqili an yatafakkara fi umuril mauta. Kata orang kita, maka bagi orang yang memiliki akal yang sehat sini, hendaknya berpikir tentang hal orang mati, hal mati tadi. Berpikir tentang hal orang mati. Fa'idal mauta yatamannawna an yu'dana lahum. Sungguhnya orang yang sudah mati pun sangat menginginkan kalau bisa melakukan salat 2 rakaat. Dia tidak pernah dulunya salat 2 rakaat tadi. Diizinkan Allah Ta'ala hidup, niscaya dia tadi hendak melakukan yusallu raka'ataini, hendak menggawi sembahyang 2 rakaat. Au yu'dana lahum, atau mereka minta izin kepada Allah Ta'ala dihidupkan, ayyaqulu marratan, mereka berkata sekali aja dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kadang diizinkan tadi. Au yu'dana lahum bi tasbihatin wahidatin, atau mereka minta izin dengan Allah Ta'ala dihidupkan supaya kawasan kalian mengucap tasbih aja. Fala yu'danu lahum, tapi tidak diperkenankan bagi mereka. Supaya Allah Ta'ala yang pernah hidup, kalau pernah mengucap tasbih, dia tolong belum dihidupkan, ya Tuhan kata awal. Supaya Allah Ta'ala pernah dulunya pernah mengucapkan dalam sembahyang pun ucapan lain Muhammad Rasulullah tadi, ya Tuhan kata awal. Jadi kita dalam menyesal, atau ada mau menyesal lagi, sudah dalam kubur. Fayata'ajjabuna minal ahya'i, kemudian mereka mengherankan manusia, annahum yudayyi'una ayyamahum bil ghaflati wal batalati, mengherankan manusia yang masih hidup, karena waktu masih hidup mereka menyia-nyiakan, atau kenapa hari-hari yang berharga itu disia-siakan saja. Ya akhi, pada pokok ayyamaka, jangan disia-siakan waktu engkau berharga di waktu hidup tadi, dan jangan dibuat main-main yang kada berarti dan bisa lupa diri di depan kita tadi. Ya akhi, wahai saudaraku, pada pokok ayyamaka, janganlah engkau sia-siakan hari-hari hidupmu tadi. Fa innaha ra'su malika, karena itu adalah pokok kekayaan engkau. Hidup itu adalah termasuk pokok kekayaan engkau, modal kekayaan engkau hidup, sana kau kaya. Jangan orang kita boleh, karena bisa bapak-bapak yang kaya tadi, kawai ini ya kasuki sudah. Cuma orang kita, fa innaka ma dumta qadiran ala ra'si malika, kata Pak Alkitab lagi, karena itu adalah pokok kekayaanmu, ketahuilah dirimu dengan mudah mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya jika engkau tadi menghargai pokok hidup engkau tadi. Qadarta ala ribhi lianna bi'atal akhirati kasidatun, bahwasanya tiba saatnya kita
engkau tidak dapat melakukan hal itu sudah mati. Barang dagangan akhirat kasidatun biyaumika, barang dagangan akhirat kena diserahkan pada hari-hari engkau yang engkau hidup di dunia. Fastahid, maka bahimatlah jasidin hatta tajma'a bi'atal akhirat, bahimatlah alaihmu akhirnya supaya apa? Engkau bisa mengumpulkan akan barang dagangan akhirat. Kasidatun bi waqtil kasadi, nantinya barang dagangan akhirat itu bisa terhenti bi waqtil kasad, apabila engkau sudah tidak bisa lagi melakukannya. Sudah awal lagi kita tertahannya apa? Ya awak tadi sudah Tuhan, umur tadi sasar kurang, penglihatan sasar bakabur, apalagi mau makan gadur, liur, pengerasa bakurang. Fa'innahu yaji'u yawmun tasiru hadal bidha'atu bihi azizatun. Akhirnya kata para kita bahwasanya kita minta kepada Allah Ta'ala, sungguhnya nantinya kita akan menghadapi barang dagangan kita ini azizatun, yang membawa kita azizatun menjadi orang mulia di akhirat kita dengan sebab barang dagangan kita. Fastaghfir minha fi yaumil qasadi yaumil izzi fa innaka la taqdiru ala talabiha fi dzikal yaum, karena nantinya di akhirat itu engkau tidak kuasa lagi menuntut mengerja akan barang dagangan akhirat itu fi dzikal yaumi. Fanas'alullah ta'ala yuwaffiqana lil istidadi di yaumil faqri, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala kepada kita agar dimudahkan ketika apa? Ketika hari tibanya hari kiamat kita, dengan mendapat taufik untuk menyiapkan bekal atau menyiapkan daripada barang dagangan kita yaumil faqri, pada hari yang nantinya orang dalam keadaan fakir, miskin amal, wal hajati, dan pada hari orang itu memerlukan, wala yaj'aluna minan nadimina, dan tidaklah Allah Ta'ala menjadikan kita daripada orang yang menyesal, alladzina yatlubuna raj'ata, dan meminta akan dikembalikan hidup, fala yuqalu, supaya tidak ada mengata minta kembali akan hidup. Wa yusahhilu alaina sakaratil maut, dan Allah Ta'ala memudahkan kepada kita akan sakarat maut. Doa mengharapkan. Wa syiddatil qabri, dan susahnya daripada kubur. Wa ala jami'il muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki atau perempuan, amin istajib, artinya kabulkan wahai Tuhan dan Tuhan kita ya rabbal alamin. Fa innahu arhamur rahimin, karena Allah Ta'ala itu adalah Dia yang maha pengasih sayang kepada orang yang dikasih sayang di sini. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, Dia Allah Ta'ala yang maha mencukupi dan sebaik-baik orang yang diserahi itu Allah Ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bab ahwal qiyamati wa amsaliha. Bab berikutnya adalah menerangkan tentang kedahsyatan al-ihwal hari kiamat. Qala al-faqih, berkata pengarang kitab Syekh Abdul As-Samarqandi rahimahullah taala, akhbarana al-Khalil ibnu Ahmad qala akhbarana Yahya ibnu Muhammadin Ibn Sa'id qala hadatsana Muhammad ibn Mansur al-Tusi qala hadatsana Yahya ibn Ishaq as-Salih qala hadatsana Ahmad ibn Lahayata an Khalid
Imran ibn al-Qasim ibn Muhammadin an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah. Daripada Faqih meriwayatkan langsung daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hal yakunul habibu habibahu, nantinya wahai Rasulullah, apakah pada hari kiamat kelak seseorang teringat pada kekasihnya? Qala ujar Nabi, ama inda thalathi mawadi'ah. Ujar Nabi, jawab oleh Nabi, dalam menghadapi 3 perkara seseorang tidak teringat akan kekasihnya, akan orang yang dicintainya, yaitu ujar Nabi, indal mizani imma ayyuhibba wa imma an yathbula. Yang pertama, saat ditimbang amalnya, baik berat ataupun ringan, tidak teringat akan kekasihnya, masing-masing urusannya. Wa inda tawayur suhufi, yang kedua, saat menerima catatan, bahasa Wahidnya dokumen amalnya, imma an yu'ta biyaminihi wa imma an yu'ta bishimalihi, baik dia menerima dari sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Jadi muhammad itu menerima itu ada balik lagi dari tangan sebelah kiri kan, di mana balik lagi terkunci, pikul terkunci. Wahina yakhruju unuqun minan nari, dan ketiga, saat munculnya kena ular nang gandal ayanaga minan nar, dari neraka. Bayat taruh alaihim, ular itu mengepung mereka. Siapa dikepungnya? Wa yaqulu, dia berkata, wa qaltu bithalathin. Ujar ular nang gandal ayanaga tadi, tugasku mencekam, tugasku mengurung 3 macam orang ini. Ulang dan lain-lain, menguruti 3 orang yang disebutkan di sini. Yang pertama, miman da'a ma'allahi ilahan akhar. Ujar ulang dan kata, aku mengepung, aku mengurung orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Wa bi kulli jabbarin anidin. Dan kedua, ujar ulang dan kata tadi, aku adalah mengepung, aku orang yang mengelilingi, aku orang yang menyengat orang yang menentang kebenaran, berlaku kejam dan aniaya. Wa bi kulli man la yu'minu biyaumil hisab. Yang ketiga, kata ular dan ganal tadi, aku ini mengepung, mengelilingi orang yang tidak percaya adanya yaumul hisab, ketika hari ini dihitung amal. 3 macam ini ujar dulu tadi, aku ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Fa yantawi alaihim hatta yarmi bihim, mereka 3 orang ini diterkam oleh ular dan kain naga tadi, diikutnya, dipapahnya, dilemparkannya fi ghamarati jahannam, di neraka jahannam langsung. Dipapahnya, dibuyahnya, dilemparnya ke jahannam tadi. Wali jahannam jisrun adamu minasyajari, yang silang apa? Setelah dilempar dari neraka jahanam tadi, di jahanam itu yang di atasnya ada terpampang atau terbentang di sana yang namanya sirat titian. Apa titian itu? Ada minasyari, lebih halus melebihi rambut. Wa haddu minasayfi, tajam melebihi pedang. Alaihi kalalibu, di kanannya, di kanan kirinya ada duri-durinya. Kanan kiri sirat tadi, kanan kiri sirat.
Wan nasu yamurruna alaihi kal barqil khatifi, orang yang melewatinya bermacam-macam. Ada yang melewati seperti secepat kilat, ada terasaan lagi durinya dan menjajak di batisnya, ada terasaan lagi. Dia naik terasaan lagi kanan, lanjut kayak kilat, banyak orang kilat, jus sama dia. Wa qarrihil asifi, kemudian ada yang melewatinya seperti angin yang kencang. Ini nomor dua. Yang pertama tadi kilat kalau dilawatkan. Nomor dua angin kencang ditiup. Pada aja muslimun wa mahdusun muslimun. Ada yang selamat, ada yang terinjak duri hingga tadi sehingga tergelincir masuk ke jurang jahanam yang di bawahnya. Terinjak durinya tergelincir, terburuk ke bawah. Kalau kita turun ke atas, kecuali ruang angkasa, yang sudah sampai ruang angkasa, melayang turun angkasa, sudah keluar dari pesawat tadi, orang keluar melayang gugur. Tapi kalau sini gugurnya ke bawah tadi. Wa mahkumun finnari ala wajihi, langsung terseruduk wajahnya ke jahanam tadi. Langsung muanya gugur terseruduk masa kita. Itu daripada kejadiannya tadi. Wa qad haddatsana Muhammad bin Al-Qatib qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Ibrahim bin Yusuf qala akhbarana Abu Muawiyah an A'mashi an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma bainana khataini 40 sanatan. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ujar Nabi, antara dua tiupan sangkakala oleh Israfil itu diperkirakan jaraknya 40 tahun. Tiup sekali sangkakala kemudian jaraknya 40 tahun. Pertama pematian, tiupan pertama tadi, tiupan kedua membangkitkan. Jadi pada saat sudah mati ditiupkan sangkakala tadi, ada satu teman, padahal sudah 40 tahun, sudah 40 tahun. Summa yanzilullah minas sama, kemudian Allah Ta'ala menurunkan dari langit manan. Allah Ta'ala setelah itu menurunkan, mendatangkan dari langit hujan seperti kamani rijal, seperti air mani laki-laki. Hujannya kadang kayak gitu, hujan lambat, hujannya ceret. Hujannya dari atas. Setelah mendapat hujan dari atas, apa yang terjadi? Bayan butuna kama yang butul bukhru. Kemudian manusia mereka hidup lagi seperti tanaman dan subur. Sudah cepat mati kan, turun baju tadi itu kayak air mani ceret dari atas, bangunan makin kembali seperti tanaman yang baru tumbuh. Wa akhbarani thiqatu bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi asanida mukhtalifatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lamma farallahu min khalqis samawati wal ardi. Juga daripada Rasulullah dari Abu Hurairah bersabda, ketika penciptaan langit bumi telah selesai, telah tuntuk, apa yang diciptakan Allah Ta'ala, khalaqas surah, Allah Ta'ala khalaqas surah, menciptakan sangkakala. Setelah langit dan bumi diciptakan selesai dan 7 lapisnya, Allah Ta'ala menciptakan sangkakala. Dan nanti ditiup oleh malaikat Israfil. Fa'atahu Israfil. Allah Ta'ala memberikannya kepada malaikat Israfil. Sudah diunjuk kepada malaikat Israfil bahwa wabihu ala fihi. Setelah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat Israfil sangkakala tadi, kemudian sidit tempelkan akan sangkakala itu pada mulutnya, pada mulut sidit tadi.
Jadi sudah diberikan Allah Ta'ala langsung sidin tempelkan sekala tadi di mulutnya. Ada paculan ya. Kalau bangun wahid sidin pacul misalnya gugur, ada berikit menempel di mulut sidin tadi. Bahwa wadi'u ala fihi syakhisan bi basrihi as-sama, menempel di mulut sidin, lalu pandangan sidin memandang ke arasy Allah Ta'ala. Jadi mata sidin memandang arasy Allah Ta'ala, di mulut sidin sudah siap sekala dan ditiup tadi. Apa sidin memandang kepada arasy Allah Ta'ala? Yang tazihu mata yukmaru, sidin menunggu perintah kapan ditiupkan sekala tadi oleh Allah Ta'ala. Misalnya ada kodenya dari Allah Ta'ala, tiup sidin tadi. Misalnya esok tiup sidin, tidak tahu ya. Misalnya esok tiup sidin misalnya, tiup sidin habis sama. Tidak tahu waktunya. Menunggu perintah dari Allah Ta'ala. Qala qultu ya Rasulullah wa mas'ul tadi. Kemudian daripada itu sedang Hurairah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk sangkakala itu dan apa yang diberikan kepada malaikat Israfil tadi? Qala ujar Nabi, qarnun min nurin, bentuknya seperti tanduk mengkilat, kayak tanduk mengkilat. Qultu ya Rasulullah yunfaqu kaifa huwa? Qala azmun darati, seperti tanduk mengkilat dan besarnya sebesar langit dan bumi, luas bulatannya. Luas bulatannya sebesar langit dan bumi. Ketika ada uangnya luas meniup. Walladhi ba'athani bil haqqi nabiyyan la'azuma daratuhu ka'ardis samai wal ardi yunfahu fihi thalathuna fakhatin. Dia akan meniupkannya, ujar Nabi, 3 kali tiupan. Wa dzukira fi ba'di riwayati annahu nafqatani, sebagai riwayat menyebutkan sidin meniupkan 2 kali. Ada riwayat yang lain menyebutkan sidin meniupkan 3 kali. Dan sidin ada yang riwayatnya tiupan 2 kali. Dan khatun lil halaki, tiupan untuk membinasakan. Walam khatun lil ba'fi, tiupan yang kedua untuk membangkitkan. Wa fi riwayatin Ka'bil Akbar nafqatan, wa fi riwayatin Abi Hurairah dalam terlalu riwayat Ka'bul Akbar 2 kali tiupan. Riwayat daripada Abu Hurairah tamatun nafaqat 3 kali tiupan. Dan khatunil bazari yang pertama tiupan baza, tiupan untuk menakutkan. Sudah bertiup, orang takut-takutan sudah pertanda. Kalau ada berbunyi nyari, kamu dia tahu itu takut sudah. Artinya pertanda. Wadam fatul lisaqi, tiupan kedua lisaqi untuk membinasakan, mempiksanakan tadi, lisaqi tadi. Wadam fatul lil ba'thi yang ketiga, tiupan untuk apa? Lil ba'th, membangkitkan, membangunkan kembali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yawma yunfakhu bis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhilin. Ya Allah Ta'ala, saat trompet sesekala ditiupkan, ada yang terkejut. Sangat gentarlah semua makhluk itu, baik yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah Ta'ala, dan mereka datang dengan dakhirin meruntuh. Quran surah An-Naml ayat 87 tadi.
وتزلزل الأرض وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. Saat itulah, saat begitu goncang kita diguncangkan oleh tiupan tadi, maka manusia seperti orang dan mabuk. Setiap anak dari kandungan ibunya langsung berguguran. Wa tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, terlepas dari susuan ibunya. Wa tadau kullu dzatin hamlin hamlaha, dan daripadanya itu orang yang belum sampai masa kelahirannya langsung tak keluar. Anak yang sedikit pada waktu itu menjadi apa? Tasirul dan musyiban, anak yang halus-halus sudah jadi bauban. Anak harus menjadi bauban semua. Kalau kita melihat dari zaman sudah tiupan takutan tadi, kayak das mulai pertanda takutan. Wa taqiru syayatinu haribatan. Pada waktu itu setan pun, iblis pun lari dengan apa? Lari dengan cepatnya, bukan. Setan iblis lari juga takutan. Karena hal itu tidak sebentar masa berlakunya, hingga malaikat Israfil meniup trompet kencang sekala yang kedua kalinya. Jadi Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai umat manusia, ya Tuhan, takutlah kepada Tuhanmu bahwasanya goncangan hari kiamat itu adalah suatu peristiwa yang sangat besar. Tadi Quran surah Al-Hajj ayat 1. Fayaqufuna ma sya'allah thumma ya'murullah ta'ala Israfil fayunfakhu nafkhatus sa'iqi. Setelah itu ditiupkan kembali oleh malaikat Israfil, ditiupkan kembali oleh sengsalanya oleh malaikat Israfil. Fayunfakhu nafkhatus sa'iqi, ditiupkan pada waktu itu tiupan mengajutkan sehingga pingsan. Fayas'abu ahlus samai wa ahlul ardi, yakni yamutu ahlus samai wal ardi. Ketika mendengar tiupan tadi, penduduk langit dan penduduk bumi pun yamutu, semuanya mati, termasuk malaikat. Thumma ya'murullah ta'ala Israfil, kemudian Allah Ta'ala menyuruh lagi, illa man sya'allah, kecuali orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nufikha fis suri fa sayaqulu fis samawati wa fil ardi illa man sya'allah wa illa istisna ya'ni bihi arwahu syuhada wa qila ya'ni bihi Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul maut sallallahu alaihi ajma'in. Yang masih tersisa itu adalah rohnya para syuhada. Kemudian malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malakul maut yang masih tersisa itu masih bertahan. Fayaqulu Allah Azza wa Jalla, Timur-timur malikil maut, Allah Ta'ala berkata kepada malakul maut, man baqiya min khalqi, wahai malakul maut dan Allah Ta'ala, siapa yang masih tersisa hidup daripada makhlukku, wa huwa a'lamu. Terus dari firman Allah Ta'ala, Bismillah wa ta'ala semua khotimah dengan semua khotimah mendekat dikubulkan bersama Rasulullah surga firdaus, dan kita tidak membatikan Allah subhanahu daripada berzama yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atratina bil Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawfiqna fi din wa alim tawil, tawfiqna fi din wa alim tawil, tawfiqna fi din wa alim tawil, wa atina fi dunya hasanah, akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
في كل لمحة ونفس عدد ما